Oke, berikutnya pada pertanyaan yang keempat, yaitu membahas mengenai jelaskan tentang organogenesis. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai organogenesis. Jadi, organogenesis sendiri merupakan suatu proses pembentukan organ atau alat tubuh. Nah, organogenesis ini juga diawali dari pembentukan embrio atau dalam bentuk primitif hingga menjadi fetus atau bentuk yang definitif. Nah, sehingga setelah dia berubah menjadi bentuk fetus, maka dia akan berdiferensiasi lagi menjadi bentuk yang lebih serupa dan juga lebih spesifik untuk kemiripan dengan individunya, kemudian kemiripan dengan spesies dan juga keluarganya. Dan biasanya organogenesis ini mencakup proses transformasi atau perubahan bentuk serta proses diferensiasi yang terjadi secara terus-menerus pada sel, kemudian jaringan untuk membentuk suatu struktur yang spesifik. Nah, kemudian diferensiasi sel ini nantinya akan terjadi melalui interaksi sel yang diperantarai oleh molekul signaling yang bervariasi. Setelah itu, organogenesis ini terdiri dari dua periode, yaitu ada periode pertumbuhan antara dan juga ada pertumbuhan akhir. Nanti akan saya bahas satu-satu mengenai periode pertumbuhan antara dan periode pertumbuhan akhir ini. Oke, pada periode pertumbuhan antara atau periode transisi itu terjadi pada transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk yang primitif hingga menjadi bentuk yang definitif. Nah, pada periode embrio ini, dia nantinya akan memiliki bentuk yang khusus atau bentuk bagian-bagian khusus dari suatu spesies. Sedangkan pada periode pertumbuhan akhir, itu penyelesaian secara halus dari bentuk definitif sehingga menjadi ciri-ciri dari individu tersebut. Nah, pada periode embrio akhir ini biasanya mengalami penyelesaian pertumbuhan jenis kelamin, kemudian watak atau karakter atau sifat atau fisikis, kemudian juga wajah, kemudian juga yang lebih khusus ke miripan dengan individunya, dengan induknya. Setelah itu juga proses dari organogenesis ini ada dua tahapan, yaitu tadi ada pertumbuhan antara dan juga ada pertumbuhan akhir. Baik, akan saya jelaskan satu persatu lah. Jadi yang pertama itu ada periode pertumbuhan antara. Nah, periode ini biasanya terjadi pada transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif, yaitu bentuk yang lebih khas bagi suatu spesies. Misalnya, seperti pada katak pada tingkat berudu. Jadi dari tingkat berudu sampai ke tingkat katak, tingkat yang lebih spesies. Maka itu disebut dengan periode pertumbuhan antara. Kemudian ada periode pertumbuhan akhir. Nah, periode pertumbuhan akhir ini merupakan suatu periode penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Nah, kalau pada katak tadi mulai dari si telur sehingga dia menjadi berudu. Nah, di pertumbuhan akhir inilah dari si dia menjadi berudu hingga menjadi katak yang sempurna, begitu. Nah, pada periode pertumbuhan akhir ini biasanya terjadi bentuk yang lebih jelas, yaitu bentuk individu pertumbuhan dimulai dari pembentukan jenis kelaminnya, kemudian ada wajahnya yang lebih jelas dari satu individu ke individu yang lain, atau dari satu individu baru menjadi individu yang mirip dengan induknya. Kemudian itu contohnya pada katak atau pada amfibi. Sedangkan pada aves, pada reptil, kemudian pada mamalia, biasanya batas antara periode antara dan akhir ini tidak jelas. Tetapi kalau pada amfibi atau katak itu sangat jelas. Nah, organogenesis juga bisa diartikan sebagai suatu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, baik itu hewan dan mamalia. Sehingga organ yang dibentuk ini biasanya berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Nah, jadi ada 3 fase dalam gastrula ini, yaitu ada fase ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, jadi tadi kan organogenesis itu pembentukan bagian tubuh, ya kan? Dan ada 2 periode antara dan periode akhir. Nah, kemudian di periode akhir ini, dia akan membentukkan tuh bagian-bagian tubuh yang akan lebih utuh dan sama dengan induknya. Nah, pada periode akhir ini, nantinya dia akan memiliki atau dijelaskan 3 lapisan bentukan dari fase gastrula yang menjadikan periode pertumbuhan akhir ini menjadi individu yang sempurna. Oke, saya akan kupas satu-satu. Yang pertama yaitu ada periode ectoderm. Nah, pada lapisan ectoderm, dia akan berdiferensiasi menjadi bentuk-bentuk yang lebih spesifik, misalnya bentuk organ jantung atau cor, kemudian bentuk otak atau sistem persarapan, kemudian bentuk integumen atau bentuk kulit, kemudian rambut dan juga indera. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya mengenai bentukan atau bentuk-bentuk pertumbuhan dari lapisan ectoderm ini akan saya kupas satu-satu. Misalnya yang pertama pada pembentukan saraf.
dia akan membentuk saraf pusat, kemudian dia akan membentuk bumbung aneural dan akan berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada pembentukan mata. Nah, pembentukan mata ini merupakan suatu organ yang fotosensoris, yaitu mata ini merupakan organ yang dapat menerima rangsangan cahaya. Cahaya tadi nantinya akan melintasi kornea mata, lensa mata, dan beberapa struktur replikasi di dalam orbital mata, sehingga nantinya cahaya tersebut kemudian bisa difokuskan ke lensa mata dan ke bagian saraf mata yang sensitif terhadap cahaya, yaitu ada retina. Nah, retina sendiri mengandung sel-sel batang dan juga kerucut yang nantinya akan mampu mengubah si impuls cahaya ini menjadi impuls saraf. Dan ketika sudah menjadi impuls saraf, dia akan melintasi atau dikirim lagi ke saraf motorik dan akan memberikan efektor atau tanggapan dari rangsangan tadi. Oke. Berikutnya yaitu ada pembentukan kulit. Nah, setelah tadi ada saraf, kemudian mata, kemudian integumen atau kulit. Nah, bagian yang paling luar dari tubuh organisme yaitu ada kulit. Kulit ini yang membungkus tubuh kita, terutama manusia ya, yang membungkus tubuh manusia. Kemudian pada kulit itu nantinya juga bisa terkelupas rasa perih yang menyengat, jangan ketika kulit ini terkelupas. Oleh sebab itulah kulit ini merupakan bagian sentral dari tubuh yang juga sangat penting, sehingga pada fase ectoderm ini dia dibentuk. Kemudian berikutnya ada pembentukan wajah. Wajah itu merupakan bentuk penting sebagai penentu dari identitas kita. Nah, wajah manusia dan mamalia itu biasanya masuk ke stadium phenotypic, di mana semua wajah sebagian mulut dan juga jidat. Nah, pertumbuhan antara mulut dan jidat itu diatur oleh sebuah gen yang menimbulkan perbedaan antara mamalia satu dengan mamalia yang lainnya. Oleh sebab itulah biasanya wajah dari manusia itu kan berbeda-beda. Berikutnya ada pembentukan hidung, kemudian ada pembentukan telinga, yang dimana telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu berisi daun telinga, lubang telinga, saluran telinga. Kemudian telinga dalam itu berisi tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, landasan, dan sangguardi. Setelah itu juga ada gendang telinga, membran timpani, dan pada bagian yang dalam atau bagian yang sangat penting yaitu ada 3 saluran setengah lingkaran dan juga koklea, kortil, dan juga bagian-bagian lainnya. Berikutnya lanjut pada lapisan yang kedua, yaitu ada lapisan mesoderm, yang nantinya lapisan ini akan berdiferensiasi menjadi otot rangka, kemudian ada tulang-tulang, kemudian ada alat reproduksi berupa testis dan juga ovarium, kemudian alat peredaran darah, alat ekresi, dan beberapa organ penting lainnya. Misalnya seperti ginjal, dia akan membentuk ginjal yang merupakan turunan dari mesoderm. Ginjal ini kan dibentuk awal dari tonjolan yang ada pada intermediate pada bagian anterior embrio. Kemudian dia akan membentuk sebuah ginjal, kemudian dia akan membentuk sebuah gonad. Gonad ini juga merupakan turunan dari mesoderm yang sangat penting. Misalnya, gonad ini dapat melakukan pembentukan testis dan juga ovarium. Berikutnya, lapisan yang ketiga, yaitu ada lapisan endoderm yang akan berdiferensiasi menjadi sistem-sistem, misalnya seperti sistem dan alat pencernaan, kemudian ada kelenjar pencernaan, alat respirasi, pulmo, kemudian serta beberapa bagian tubuh yang lainnya. Misalnya pada pembentukan saluran pencernaan, yaitu ada usus depan, usus belakang, kemudian juga usus tengah, kemudian pembentukan mulut, ya kan, pembentukan anus, pembentukan hati, pembentukan trankea, kandung kemih, kemudian pembentukan alat reproduksi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi begitu ya. Nah, jadi pada organogenesis ini secara garis besarnya merupakan suatu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, yang dimana proses pembentukan itu terjadi pada 2 periode, yaitu ada periode tengah, dan periode tengah ini merupakan periode yang membentuk organisme itu mulai dari proses fertilisasi sampai dengan dia berubah menjadi cebong kalau pada amfibi. Sedangkan tahap akhir, pertumbuhan akhir mulai dari kecebong hingga menjadi individu baru yang sesuai dengan induknya. Itu pada amfibi. Kalau pada aves, reptil, dan mamalia, antara periode pertumbuhan ini tidak terlihat jelas. Yang pastinya dia akan berkembang setelah menjadi keluar dari janin dan dilahirkan. Maka dari situlah dia akan berkembang menjadi individu baru yang lengkap dan sempurna. Sedangkan untuk lapisan yang membentuk struktur tubuh dari organogenesis ini ada 3. Tadi ada ectoderm, yaitu membentuk bagian tubuh luar, misalnya tadi kulit, mata, hidung, muka, ya kan. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada mesoderm, misalnya seperti organ-organ di dalam tubuh, misalnya organ jantung, hati, gonad, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada ectoderm, yang dimana lapisan ini yang akan membentuk sistem-sistem di dalam tubuh suatu organisme, misalnya seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem urinaria, dan juga sistem peredaran darah, serta sistem-sistem lainnya. Dan jadi itu pembahasan mengenai organogenesis dan segala cakupan yang berkaitan dengan organogenesis.